Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, walaupun dalam keadaan situasi pandemi seperti ini. Nah, hari ini kita belajar matematika masih mengenai bilangan bulat, lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, yang kemarin kita sudah belajar sedikit ya, poin A dengan poin B mengenai operasi hitung bilangan bulat di bagian penjumlahan. Nah, pada saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari bilangan bulat. Nah, jadi pada bilangan bulat ini penjumlahannya memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah sifat tertutup, kedua sifat komutatif, yang ketiga asosiatif, yang keempat sifat dari penjumlahan inverse dengan inverse, yang kelima ada sifat penjumlahan dengan identitas. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan dulu mengenai bilangan bulat supaya lebih ingat, lebih paham lagi. Jadi bilangan bulat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ini coba lihat ke papan tulis, Ibu ilustrasikan tentang bilangan bulat biar lebih ingat lagi. Tadi Ibu katakan bahwa bilangan bulat terdiri dari 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Jadi di sini dicontohkan dengan di sini ada permukaan laut. Ada permukaan laut. Di atas permukaan laut terdapat sebuah kapal ya. Sebuah kapal ya, seperti itu, sebuah kapal 3 meter di atas permukaan laut, 3 meter di atas permukaan laut ya. Di sini ada seekor burung ya, sedang bertengger di tiangnya ya. Kita ilustrasikan seperti ini ya. Burung ya. Di atas permukaan laut ada 3 meter. 3 meter jaraknya. Ya, Nak ya. Terhadap burung ini, dari permukaan laut ke burung. Nah, selanjutnya di bawah dari kapal tersebut juga ada seorang penyelam. Ada seorang penyelam. Ini, oke. Di sini kita buat sirip lagi. Oke, ini penyelam. Ya. Yang jaraknya juga sama 3 meter. Penyelam dengan burung memiliki jarak yang sama terhadap permukaan laut, yaitu 3 meter. Nah, apa hubungannya dengan bilangan bulat, Bu? Nah, coba kita lihat lagi. Di atas permukaan laut, kita misalkan dengan 0. Burung yang jaraknya dari permukaan laut 3 meter, di atas permukaan laut 3 meter, dalam matematikanya kita tuliskan menjadi positif 3. Sementara ada penyelam yang berjarak 3 meter dari permukaan laut. Berarti itu 3 meter di bawah permukaan laut. Itu artinya minus 3 atau negatif 3. Jadi berhubungan langsung ya di kehidupan kita sehari-hari dengan bilangan bulat. Di atas permukaan laut 3 meter yaitu berarti positif 3. Di bawah permukaan laut berarti dia negatif 3. Apa Bu contoh selanjutnya di kehidupan sehari-hari? Contohnya termometer. Nah, kita tahu termometer itu adalah pengukur suhu. Pada suhu terdapat suhu negatif, suhu 0 derajat, dan suhu positif. Contohnya kalau kita berada di kutub, daerah kutub. Daerah kutub sudah pasti dia di bawah 0 derajat. 0 derajat. Jadi pasti menggunakan negatif. Contohnya misalnya suhu di suatu daerah negatif 3 derajat, misalnya negatif 4 derajat misalnya. Sementara contoh dalam suhu positif bagaimana, Bu? Misalnya kita memasak memasak air matang benar sempurna yang bisa diminum itu harus matang 100 derajat. Nah, itu contoh ya. Contoh penggunaan suhu pakai derajat Celcius. Dia ada yang negatif, yaitu negatif 3 misalnya pada suhu wilayah yang sangat dingin. 100 derajat misalnya pada saat kita memasak air.
matang dan bisa dikonsumsi jika sudah dimasak dengan 100 derajat Celcius. Nah, seperti itu sedikit contoh dari bilangan bulat ya. Makanya kita penting belajar bilangan bulat ini karena sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, semalam pertemuan kemarin kita sudah belajar beberapa mengenai penjumlahan ya. Yaitu yang pertama poin A dengan alat bantu, yang kedua penjumlahan dengan tidak menggunakan alat bantu, langsung mengoperasikan. Nah, yang ketiga ini pada poin C. Pada poin C Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat ya, sifat penjumlahan ya. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa itu Bu? Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup. Sifat tertutup itu terdiri dengan apa, Bu? Sifat tertutup adalah A ditambah B itu sama dengan C. Di mana ini? A, B, dan C adalah bilangan bulat ketiganya. Jadi, ketiga bilangan bulat ini, yang A semua angka bilangan bebas, maksudnya angka bebas ya, bilangan bulat, data bilangan bulat. A ditambah B sama dengan C. Coba kita buktikan. Contohnya, misalnya contoh sederhananya saja, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kalian pasti tahu ya kalau operasi langsung seperti ini, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita coba pada garis bilangan. Pada garis bilangan kita mulai dengan angka 0, lalu ke kanan tanda positif, 3, dan seterusnya. Selanjutnya di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Banyak lagi sebelahnya. Tadi contoh yang pertama pada sifat tertutup A ditambah B sama dengan C. Ini kita masukkan ke dalam garis bilangan. 1, itu berarti kita ambil dari 0, kita tarik garis dari 0. 1 ya. Ditambah 2. Dari 1 tadi kita tambah lagi 2. Kita tambah 2 berarti di sini 1 2. Dari 1 tambah 2 lagi berarti dia di 3. Nah, sebelum kita mengetahui hasilnya 3, dari garis bilangan kita juga bisa mengetahui hasilnya adalah 3, yaitu dengan cara karena dihitung dari 0 sampai batas akhir penjumlahan tadi. Kita hitung dari 0. Oke, hitung dari 0, kita lihat berakhir di mana. Ternyata berakhir di 3. Maka hasilnya adalah 3. Yang kedua ada sifat namanya sifat komutatif ya. Sifat komutatif ini apa, Bu? Bagaimana? A ditambah B ya sama dengan B ditambah A. Jadi walaupun dia dibalikkan, ditukar posisinya, dia hasilnya tetap sama. Itu berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Contohnya apa, Bu? Contohnya 2 ditambah 3 misalnya. Atau kita coba ini ya, contoh negatif kita gunakan. Karena kan bilangan bulat tidak hanya positif ya tadi ya. Kita kan belajar bilangan bulat, jadi belum tentu, tidak semua contohnya harus bilangan positif. Karena bilangan bulat, bilangan negatif juga termasuk bilangan bulat. Di sini ada negatif 2 misalnya, ditambah 3 sama dengan B-nya apa tadi? B-nya 3 ditambah A-nya tadi yang kena negatif 2. Nah,
Kalau seperti ini bagaimana Bu cara menyelesaikannya? Cara mengoperasikannya tanpa garis bantu, garis bilangan, tanpa alat bantu. Langsung saja operasikan. Kalau sudah menemukan penjumlahan dengan perbedaan tanda, di sini ada negatif, di sini ada positif, jangan bingung. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah mana angka yang lebih besar. Mana? Minus 2 sama 3. Jangan hiraukan dulu negatifnya. 2 dengan 3 yang lebih besar yang mana? Iya, 3. Langsung saja kurangkan. Karena yang besar yang bisa mengurangkan yang kecil. Iya. Jadi 3 dikurang 2 berapa, Nak? 1, Bu. 1. 3 dikurang 2, 1. Lalu, Bu, apakah tandanya positif atau negatif? Kita lihat, Nak, dari angka yang memegang negatifnya. Kita selalu memenangkan yang lebih besar. Nah, 2 dengan 3 mana yang lebih besar? 3. 3 bertanda apa, Nak? Bertanda positif. Makanya hasilnya positif. Makanya hasilnya 1 positif. Karena 2 dengan 3 lebih besar 3. Sementara 3 adalah bilangan positif. Makanya hasilnya tetap positif. Sama seperti ini ya, Nak. 3 ditambah negatif 2, jangan bingung. Langsung saja kurangkan yang besar dikurangi yang kecil. 3 dikurang 2 berarti yang besar 3 dikurangi 2 berarti 1. Kita lihat tandanya. 3 apa, Nak? Positif karena tidak ada tanda di depannya. 3 positif, sementara 2 adalah negatif. Maka hasilnya tetap memenangkan yang tinggi. Yang tinggi apa? 3, yaitu positif. Benar, hasilnya 1 sama dengan 1, maka berlaku sifat komutatif pada bilangan bulat. Selanjutnya, Nak, yang ketiga, dia ada asosiatif. Asosiatifnya seperti apa? Asosiatif itu seperti ini. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, apa makna dari tanda kurung? Kalau kita sudah menemukan soal dengan tanda kurung, maka itu artinya kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini A ditambah B yang terlebih dahulu harus kita selesaikan. Lalu di ruas kanan kita menyelesaikan B dengan C terlebih dahulu. Nah, ini apakah sama? Kita buktikan ya, Nak. Di sini A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. A, B, C semua harus bilangan bulat, tidak mesti harus positif semua, karena bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan negatif. Jadi kita buat contohnya dulu. Kita buat contohnya tadi, kita coba di sini negatif 3 kita buat. Negatif 3 ditambah 1. Negatif 3 ditambah 1 ditambah 1 misalnya. Baru di sini apa tadi A-nya? Negatif 3 ditambah B-nya tadi apa, Nak? B-nya 1. Kita membuktikan ya, Nak, apakah sama atau tidak. C-nya berapa, Nak? 1. Oke. Nah, seperti Ibu katakan tadi, jika kita menemukan tanda kurung, maka itu adalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini yang mana yang keluar? A ditambah B. Negatif 3 ditambah 1, jangan bingung lagi. Jangan bingung, tetap jangan bingung. Kita tetap pastikan yang mana lebih besar. 3 dengan 1 yang mana lebih besar, Nah? 3, Bu. Langsung saja kurangkan. Kalau sudah berbeda tanda, kurangkan saja yang besar dikurang yang kecil. Ya, 3 dikurang 1. Dapat 3 kurang 1, 2. Masalah tanda bagaimana, Bu? Kita lihat lagi yang lebih tinggi siapa, Nak? 3. 3 lebih tinggi dan apa tanda 3? Negatif, Bu. Makanya dia hasilnya negatif. Seperti itu. Kenapa tadi 2? Karena kita langsung kurangkan saja. 3 dikurang 1, 2. Untuk tanda yang memegang yang lebih tinggi, 3 dengan 1 yang lebih tinggi? 3. 3 bertanda apa? Negatif. Makanya kita menangkan yang 3, yaitu negatif. Seperti itu. Ditambah 1. Ya, tambah 1
sama dengan negatif 3 kan tidak boleh diselesaikan terlebih dahulu, berarti kita turunkan saja. Negatif 3 ditambah, ini harus diselesaikan dulu. 1 tambah 1 berapa nak? 2. Ya kan? Negatif 2 ditambah 1, jangan bingung, tetap lakukan pengurangan. Kalau sudah berbeda tanda, negatif 2 ditambah 1 tetap lakukan pengurangan seperti biasa. Yang besar dikurang yang kecil berapa itu nak? 2 dikurang 1. Berapa 2 dikurang 1? 1. Lalu tandanya bagaimana bu? Tandanya kita lihat dari yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi nak? 2. Apakah 2 positif atau negatif? Negatif. Ada negatif. Lalu bagaimana dengan ini? Tetap 3 dikurang 2. Jangan bingung kalau udah negatif 3 ditambah 2. Jangan pernah bingung. Langsung saja kurangkan. 3 dikurang 2. 1. Lalu bu, bagaimana tandanya bu? Tandanya kita lihat dari yang tinggi lagi. Berapa? 3 sama 2 yang mana lebih tinggi nak? Iya benar, 3. 3 apa tandanya? Negatif, makanya dibagi. Terbukti nak? Sama. Jadi dia sifat asosiatif ini berlaku pada bilangan bulat. Sudah. Yang keempat, dia operasinya sifat pada penjumlahan dengan inverse ya. Penjumlahan dengan inverse. Kalau sudah berbicara inverse ya. Inverse ini artinya lawannya. Nah ya, misalnya di sini A ditambah apa lawan dari A ini? Iya benar, negatif A. Ya, nah, kalau sudah suatu bilangan dijumlahkan dengan lawannya atau inversenya, maka akan menghasilkan bilangan 0. Itu dia sifat penjumlahan dengan inverse. Di situ kita harus buktikan dulu benar tidak apakah suatu bilangan yang apabila dijumlahkan dengan inversenya hasilnya 0. Kita harus buktikan ya nak. Kita buktikan, kita contoh dengan angka sederhana saja, yaitu 2 ditambah apa lawan 2 nak? Tadi A lawannya negatif A, sama-sama A hanya berbeda tanda. Berarti 2 lawannya apa? Inversnya apa nak? Negatif 2. Ya kan? 2 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Sama seperti yang tadi, yang di atas tadi, ya. Kalau di sini kita tahu tandanya dia negatif atau positif, kita memenangkan yang lebih tinggi. Nah, kalau ini bagaimana, Bu? Nah, kita coba. Kita kurangkan saja terlebih dahulu. 2 dikurang 2, pokoknya kalau ada yang berbeda tanda langsung kurangkan. Jangan dulu pedulikan tandanya. Nah, 2 dikurang 2, apa nak? 2 dikurang 2 nak? 2 dikurang 2 berarti 0. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa pada garis bilangan ya, pada garis bilangan 0 bukanlah negatif ataupun positif. Ya. Jadi 0 di sini tidak berubah, tetap dia 0. Kalau sudah ada penjumlahan dengan inverse, misalnya 2 ditambah negatif 2, 3 ditambah negatif 3, atau suatu bilangan A yang jumlahkan dengan inversenya, A apa inversnya tadi lawannya? Negatif A, itu akan menghasilkan 0, seperti itu. Itu konsepnya. Jadi terbukti ya nak ya? Terbukti bahwa penjumlahan dengan inverse bisa digunakan pada bilangan bulat. Nah, selanjutnya yang kelima, ini sifat yang terakhir ya nak. Sifat yang terakhir yaitu sifat dengan unsur identitas ya. Unsur identitas penjumlahan dengan perkalian itu berbeda ya. Di sini identitas penjumlahan. Oke, unsur identitas penjumlahan. Jadi segala bilangan jika dijumlahkan dengan identitas penjumlahan itu sendiri, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berapakah itu identitas penjumlahan? Yang bila
bilangan apa saja yang kita jumlahkan terhadap identitas itu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang berapa? Iya benar sekali, 0 ya. Nah, jadi identitas dari penjumlahan ini adalah 0. Jadi bilangan apapun, berapapun yang dijumlahkan dengan 0, pasti bilangan itu sendiri. Contohnya, kita misalnya dengan A ditambah 0 sama dengan A. Benar ya? A ditambah 0 pasti A. Contohnya berapa, Bu? Contohnya kita buat 5, boleh? 5 ditambah 0 sama dengan berapa 5 ditambah 0? 5. Bilangan itu sendiri. Kalau identitas penjumlahan 0, di sini yang penting bilangan apapun jika dijumlahkan dengan identitas penjumlahan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Atau kita coba negatif, karena bilangan bulat belum tentu positif, karena tidak semua. Negatif 2 ditambah 0, berapa itu? Nah, tetap negatif 2, tidak ada berubah tanda. Atau kita mau cari dengan yang ibu katakan sebelumnya tadi, kita kurangkan aja yang besar dengan yang kecil. 2 dikurang 0 apa nak? 2. Lalu tandanya apa, Bu? Negatif atau positif? Misalnya belum tahu, kita negatif dulu. Kita coba operasinya dengan yang seperti yang tadi ya. 2 dengan 0 yang mana lebih besar? 2. Langsung saja kurangkan yang besar dengan yang kecil. 2 dikurang 0 apa nak? 2. Lalu tandanya bagaimana, Bu? Kita lihat yang paling tinggi memegang apa. Yang paling tinggi 2 dengan 0 apa? 2 yang paling tinggi, Bu. 2 apakah negatif atau positif? Negatif. Maka di sini negatif. Lebih menang yang tinggi ya, nak ya. Yang di sini tinggi negatif 2, maka di sini juga negatif. Hasilnya mengikuti yang tinggi angkanya. Nah, ini adalah 5 sifat penjumlahan yang digunakan pada bilangan bulat. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah selesai dari penjumlahan. Ini kita yang kedua ya, nak ya. Nah, selanjutnya yang kedua setelah kita membahas penjumlahan, di sini ada pengurangan pada bilangan bulat ya. Pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat ini kita contohkan dengan misalnya ada sebuah bilangan A dikurang bilangan B, apakah dia sama dengan A ditambah dengan inverse dari B? Tadi kita sudah belajar inverse. Apa inverse-nya, nak? Inverse-nya adalah negatif B. Apakah ini sama? A kurang B sama dengan A ditambah inverse dari B atau lawan dari B. Di sini tambah ya, tambah berubah dari, jadi di sini tambah ya, tambah berubah berasal dari kurang menjadi tambah, dan di sini B yang positif menjadi negatif. Nah, langsung saja kita contohkan. 2 dikurang 3 sama dengan apa tadi anak? 2 ditambah B-nya berapa nak? 3. Tapi dia negatif, maka dia negatif 3. Apakah sama? Ya. Apakah sama? Langsung kita buktikan. 2 dikurang 3. Kita punya koin 2, tapi kita mau beli barang dengan harga 3 koin. Jadi 2 ini masih kurang berapa nak? Kurang 1 koin. Misalnya 2 kurang 1 koin lagi. Berarti kita berhutang 1 koin kepada yang menjual. Jadi kita punya hutang di kedai itu. Di kedai itu kita punya hutang berapa? 1 koin. Kalau kita hutang berarti itu negatif. Nah, kita buktikan apakah sama? Apakah sama dia? A dikurang B sama dengan A ditambah inverse dari B, yaitu negatif B, lawan dari B tadi. Ya, di sini 3, di sini negatif 3. Coba 2 ditambah negatif 3 sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ya. Bahwa kalau kita menemukan operasi yang berbeda, di sini operasi yang berbeda tanda ya. Di sini ada positif dan negatif, langsung kurangkan saja. Yang besar langsung kurangkan yang kecil. Berapa yang besar, nak? 3, Bu. Yang kecil berapa? 2. Berarti kurangkan saja yang besar ke yang kecil. 3 dikurang 2. Berapa 3 dikurang 2? 1. Lalu tandanya bagaimana, Bu? Kita lihat. Yang paling tinggi siapa? 2 dengan 3. Yang paling tinggi berarti 3 yang paling tinggi. Nah, 3 itu apa tandanya? Negatif, Bu. Negatif, maka hasilnya negatif. Dia terbukti sama ya, nah. Jadi pada pengurangan bilangan bulat,
Ini sama dia. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Atau kata lainnya, dia pengurangan adalah penjumlahan pada inverse bilangan selanjutnya. Atau pengurangan pada inverse lawan yang mau dikurangkan, seperti itu. Kayak gini kan tadi kan 2 dikurang 3, berarti 2 dijumlahkan dengan inverse dari lawannya tadi yang mau dikurangkan, seperti itu. Ibu rasa cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bilangan 2. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami sedikit banyaknya. Jika kurang paham, kalian bisa langsung tanya ke Ibu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.